Saudara-saudari pemuda, pemudi Jemaat Gemim Immanuel Walian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baiklah sekarang ini kita hendak memulaikan ibadah. Oleh karena itu, tentu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, sebab hanya kok oleh kebaikan-Nya lah, perkenanan Tuhan, kita boleh hidup sampai sekarang ini. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyi Ku Akan Selalu Bersyukur. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur, membuat hatiku tentram. Ibadah ini tertahdislah dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera-Nya bagi kita semua. Amin. Silakan duduk dan mari kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik, kami yakin Bapa, oleh karena kasih dan anugerah-Mu lah kami boleh hidup, bernapas, bergerak dan beraktivitas, bahkan saat ini boleh beribadah. Anak-anak-Mu, pemuda, pemudi, Jemaat Immanuel Walian. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu yang berlaku dalam hidup kami. Pemeliharaanmu, bahkan sampai pada hal-hal yang tanpa kami sadari, Engkau selalu menuntun kehidupan kami. Engkau memberi apa yang kami perlu untuk kebaikan kami, bahkan bukan hanya untuk sekarang ini, tetapi juga di waktu-waktu yang akan datang. Bapa di sorga, sebagai anak-anak-Mu kami sadari kami tidak luput dari kesalahan, kelalaian, bahkan kesalahan dan dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, lewat ibadah ini kami datang kepadamu Bapa. Kami mau mengakui dan menyadari akan kesalahan-kesalahan kami terhadap sesama kami, terhadap orang tua, atau terhadap saudara bersaudara, terhadap teman-teman kami, siapa saja. Ketika kami telah melakukan kesalahan ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon ampun daripada Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau tetap mengasihi kami dan menuntun kami untuk tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan, untuk tetap menjadi sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kami, menghadirkan kami di tengah dunia ini. Inilah kami ya Tuhan, dan saat ini pun kami akan belajar dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan selalu menuntun kami juga, menunjukkan kami jalan yang benar, menunjukkan kepada kami bagaimana kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, lewat tutur kata, lewat kehidupan kami sehari-hari, cara hidup kami, perilaku kami. Semua hal ya Tuhan yang Engkau kehendaki kiranya berlaku dalam hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari kitab kudus Filipi pasal 4
Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita akan uraikan satu persatu ayat demi ayat. Kita baca bersama ayat 1 terlebih dahulu. Ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih." Saudara-saudara pemuda-pemudi Jemaat Immanuel Walian yang dikasihi Tuhan, Jemaat Filipi disapa oleh Paulus sebagai orang-orang yang dikasihi dan yang dirindukan oleh Paulus. Jemaat Filipi juga disebut sebagai pembawa sukacita dan mahkota bagi Rasul Paulus. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita akan bertanya, mengapa Jemaat Filipi disebut sebagai sukacita dan mahkota bagi Paulus? Itu karena kebaikan Jemaat Filipi. Kebaikan yang ditunjukkan oleh jemaat kepada Rasul Paulus, sehingga Paulus memberikan apresiasi tersendiri bagi jemaat Filipi. Ia merasakan sukacita sekalipun dalam kesukaran, sekalipun berada dalam penjara, tapi dia mendapatkan pelayanan yang baik dari jemaat Filipi. Begitu juga dengan kita sebagai pemuda dan pemudi. Marilah kita menjadi pembawa sukacita, menjadi kebanggaan, menjadi mahkota bagi paling tidak keluarga kita masing-masing. Sebagai anak-anak terhadap orang tua, atau sebagai kakak beradik terhadap saudara-saudara kita, atau terhadap teman-teman kita, kita akan disebut orang-orang yang membawa sukacita. Orang-orang yang menjadi kebanggaan dari keluarga atau teman-teman kita. Karena kita berguna bagi sesama kita. Kita berguna bagi teman-teman kita. Harus begitu, pemuda-pemudi Jemaat Immanuel Walian harus menjadi orang yang berguna bagi sesama. Sehingga kita akan selalu dikenang akan kebaikan kita, akan segala sesuatu yang kita buat yang membawa sukacita bagi sesama, bagi teman. Termasuk di masa pandemi virus corona ini. Sekalipun ada dalam masa kesusahan, orang hadirkan sukacita. Tetap lakukan hal-hal yang berguna dalam kehidupan keluarga di mana kita berada. Apalagi kalau kita masih boleh bekerja, atau masih boleh kuliah, masih boleh sekolah, walaupun belajar dari rumah, tapi kita boleh menjadi berguna. Tetap menjadi kesayangan dan kebanggaan orang tua. Ini yang diharapkan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, tapi juga kepada kita semua pemuda-pemudi Jemaat Immanuel Walian. Di ayat 2 dikatakan, Ewodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nasihat Rasul Paulus untuk sehati sepikir dalam Tuhan menjadi juga nasihat bukan hanya kepada jemaat Filipi, tapi juga kepada kita sebagai pemuda-pemudi masa kini. Harus sehati sepikir dalam Tuhan. Dalam hubungan pertemanan, orang hindari itu potensi-potensi untuk terjadi perseteruan, apalagi konflik, permusuhan, hindari. Sebaliknya orang harus menjalin hubungan yang akrab, harmonis, ciptakan kedamaian, baku-baku baik satu dengan yang lain. Apalagi dalam keluarga, terhadap orang tua kita, saudara-saudara kita. Kalau ada sesuatu yang menyebabkan salah paham, harus cepat-cepat atasi. Jangan biarkan itu berkepanjangan, akan membawa persoalan yang baru, yang sudah sulit untuk diatasi. Karena kita harus menjadi contoh juga bagi saudara-saudara kita, teman-teman. Sama dengan Ewodia dan Sintike,
Paulus menasihati mereka supaya berdamai. Tidak mungkin kita dapat berdamai dengan Tuhan kalau kita tidak berdamai dengan sesama kita. Jadi sebagai pemuda-pemudi Jemaat Immanuel Walian, jalin pertemanan dengan baik satu dan yang lain. Jalin hubungan yang baik. Jangan ada baku simpang, apalagi dendam satu dan yang lain. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu bukan sesuai dengan ajaran Kristen, ajaran Tuhan Yesus. Selanjutnya ayat 3 dikatakan, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Sebagai teman yang baik, teman setia, kita harus mau menolong orang lain. Apalagi kalau mereka sedang dalam perseteruan. Orang membawa perdamaian kepada mereka. Fasilitasi itu, baku musuh jadi baku tamang. Jangan orang baking, dorang yang sobaku berseteru, lebih bermusuhan. Atau misalnya memanas-manasi, jadi provokator. Ada juga seperti itu di tempat-tempat tertentu, pemuda-pemudi bukan menciptakan kedamaian, malah menciptakan kerusuhan. Baking orang lain baku musuh, baklai, saling mendendam, dan seterusnya. Pemuda-pemudi Jemaat Immanuel Walian harus menjadi pemuda-pemudi yang suka menolong, suka ada kedamaian. Sebagai pemuda-pemudi kita juga terpanggil, tergerak, tergugah oleh ucapan Rasul Paulus mengenai nama-nama tercantum dalam kitab kehidupan. Ingat saudara, kita hidup di dunia ini hanya singkat. Semua orang di dunia ini merindukan kehidupan yang kekal. Sebelum kita mengalami kehidupan yang kekal, kita akan dicatat dalam kitab kehidupan. Bukan nanti kita dicatat dalam kehidupan kekal. Bukan setelah kita mati, kita akan dicatat dalam kehidupan kekal. Tetapi ketika kita masih hidup, seperti yang disebut oleh Rasul Paulus ini, dia yakin teman-temannya dalam pelayanan pekabaran Injil tercatat dalam kitab kehidupan. Sebab itu mari kita mengambil bagian juga dalam kerja pelayanan pekabaran Injil zaman now. Lewat pelayanan gereja, apakah itu lewat pelayanan di komisi, pelayanan di kepanitiaan, pelayanan di kolom, pelayanan dalam apa saja, kita boleh mengambil bagian dalam kepelayanan. Kepelayanan untuk supaya semua orang mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya semua orang mengalami pertumbuhan iman, supaya orang boleh bertobat, supaya orang boleh mengasihi seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita apabila masuk dalam panggilan itu, nama kita juga akan tercatat dalam kitab kehidupan, hidup yang kekal. Ayat keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pemuda-pemudi Jemaat Immanuel Walian, kita harus selalu mengalami sukacita, sukacita iman. Sukacita ini bukan ditentukan oleh harta, benda, atau materi yang kita miliki. Bukan juga ditentukan oleh keadaan jasmani kita. Kita sehat, kita sakit, kita kuat, kita lemah. Sukacita yang dimasukkan oleh Rasul Paulus, oleh firman Tuhan ini adalah sukacita rohani, kehidupan rohani. Ada orang yang memiliki banyak harta tapi tidak bersukacita. Sebaliknya ada orang yang berkekurangan tetapi dia mengalami sukacita. Bahkan mengalami damai sejahtera. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan teralami bagi orang-orang yang hidup bersukacita. Orang yang hidup bersukacita itu adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk melakukan kebaikan. Itu kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Dia selalu merasa bahwa Tuhan itu ada dalam hidupnya sekalipun ada dalam kesusahan. Sekalipun kita ada dalam masa pergumulan pandemi virus corona ini atau coronavirus disease 2019, COVID-19. Kita tidak akan pernah mengalami kesendirian. Karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita, sehingga kita mengalami sukacita. Kita tak berusaha untuk berbuat baik. Dan kita tidak pernah khawatir. Kita tidak mengalami kebimbangan. Karena apa? Karena kita selalu berdoa. Dikatakan di situ, supaya nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kunci untuk mengalami kesukacita dalam segala keadaan, tidak akan mengalami kekhawatiran apabila kita selalu berdoa. Kita selalu tekun berdoa. Berdoa dalam arti apa? Kita selalu percaya bahwa hidup ini ada dalam tangan Tuhan. Sehingga kita harus selalu menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Dan kedua, kita selalu merasa yakin bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan, sehingga kita harus mengucap syukur. Dan karena itu kita selalu mengucap syukur, kita selalu merasakan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, termasuk masa depan kita. Ini menghadapi masa virus corona ini, bukan berarti masa depan kita sudah sampai di sini. Soalnya ada masa depan. Silakan bagi yang sementara kuliah tetap berjuang untuk kuliah. Jangan khawatir tentang hari esok, akan masa depanmu, akan masa corona ini. Yang penting orang tetap berserah kepada Tuhan, memiliki karunia Tuhan, hikmat Tuhan untuk mampu hidup di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Sekarang sudah ada peraturan Pergub nomor 44 tahun 2020 yang intinya adalah pedoman adaptasi untuk kebiasaan baru, yaitu bagaimana kebiasaan kita memakai masker seperti ini, bagaimana kita sering-sering mencuci tangan, bagaimana kita selalu menjaga jarak, dan juga bagaimana kita selalu menjaga pola hidup sehat dan hidup bersih, dan bagaimana kita juga menghindari kerumunan-kerumunan banyak orang, supaya kita juga boleh tetap sehat dan kuat, dan kita boleh tetap belajar, boleh tetap bekerja, boleh beribadah, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga firman Tuhan ini akan menjadi pemberi inspirasi, bahkan akan boleh memberi tuntunan kepada kita, pemuda-pemudi Jemaat Immanuel Walian, supaya kita tetap bersyukur, bersukacita, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan, kami boleh ada dalam persekutuan, perjumpaan denganmu Tuhan lewat ibadah ini. Kiranya Bapa, Engkau selalu menuntun kami, anak-anak-Mu, pemuda-pemudi Jemaat Immanuel Walian, dalam kehidupan pribadi kami, dalam studi kami, dalam kerja kami, atau usaha kami, atau aktivitas kami sehari-hari, bahkan dalam rencana-rencana kami, cita-cita kami, harapan kami. Kiranya Tuhan, Engkau selalu menuntun kami untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan buatlah kami Tuhan untuk boleh menjadi alat kesaksian-Mu, alat pelayanan-Mu, menjadi berkat bagi sesama, bagi banyak orang, bagi gereja, bagi masyarakat, termasuk di dalamnya keluarga kami masing-masing. Lihatlah ya Tuhan, apa yang sementara dihadapi oleh pemuda-pemudi Jemaat Immanuel Walian, sekalipun sekarang ini tidak dapat berkumpul seperti yang lalu-lalu dalam persekutuan pemuda-pemudi Jemaat Immanuel Walian, tetapi kami boleh beribadah secara pribadi dengan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami, dan Engkau memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Orang tua kami, papa atau mama, atau juga orang-orang yang selalu peduli dengan kami, orang-orang yang selalu menyayangi kami, yang selalu berperan untuk menasehati kami, mengarahkan kami setiap hari. Berkatilah mereka ya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berikanlah kami juga selalu hati yang baik,
hati yang murni, hati yang bersih, untuk boleh melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun berada di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Bapa di sorga, Kau kena berkati Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Immanuel Walian, mulai dari Penatua, Ceris, Roring, bersama dengan teman-teman komisi dan seluruh anggota pemuda-pemudi Jemaat Immanuel Walian kolom 1 sampai dengan kolom 23. Bapa, kami menyatu saat ini berdoa untuk kehidupan kami semua, untuk semua orang yang ada di muka bumi ini, yang ada di negara Indonesia, di daerah kami, di kota kami, di kelurahan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi kami. Ketika Engkau memperkenankan kami, mengizinkan kami untuk menghadapi pergumulan virus corona, kiranya Engkau akan selalu menjaga dan melindungi kami, terutama membuat kami selalu mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kami boleh beradaptasi di tengah-tengah pandemi ini, memiliki karunia dan hikmat dari Tuhan, untuk boleh hidup mengalami kesehatan dan kekuatan dan panjang umur. Ya Bapa di sorga, berkatilah pelayanan pemuda-pemudi Jemaat Immanuel Walian, komisi pemuda yang ada dalam program mereka, bahkan dalam mereka mengisi pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan selalu berikan mereka kesehatan, kekuatan, karunia, hikmat dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan mereka. Ya Bapa di sorga, berkati juga tim pemuda yang boleh terlibat dalam pelaksanaan ibadah ini. Diberkatilah kiranya mulai dari singer dan juga pemain musik, serta yang melakukan tugas perekaman video ini. Bapa sorgawi, inilah doa syukur kami, permohonan kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri dan kita lakukan bersama Kupandang Hari Esok. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberikan saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah ibadah, maka terpujilah nama Tuhan.